Alhamdulillah aman. Ternyata gimana? Damang atuh. Yes. Kumaha kegiatan naon ya? SFH. Iya, kalau yang lain WFH, saya mah SFH. Apa tuh? Study from home. Oh iya, study from home. Iya. Kalau Lagi aku belajar, WFH, kan? work Iya. from home. Tapi sebetulnya ini mah udah emang lagi jadwal WFH tapi udah selesai lah kerjaan mah. Jadi sekarang tinggal ngobrol. Siap. Kenalin diri dulu atuh. Dad. Oke, Teh. Oh ya, perkenalkan. Saya Taruna Utama Dedi Wasis Pujiono, asal dari Cirebon. Dulu asal UPT-nya UPT Lapas, kelas 2A, Kuningan, Jawa Barat. Lapas kelas 2A Kuningan? Iya, Lapas kelas 2 Kuningan. Berarti dulu Dedi ini kerja di Lapas ya? Iya, sebelum kuliah di Poltekkip, jadi pegawai Lapas dulu. Terus PNS-nya tahun berapa? PNS tahun 2013. 2013. Iya. Bahkan kita seangkatan ya. Iya. Nanya. Kan yang lain kan nggak tahu masalahnya, Ded. Iya, nggak tahu. Kita kayaknya angkatan kita dulu paling lama Prajab ya. Iya, hampir 2 tahun itu, gara-gara pindahan menteri ya, kalau nggak salah itu. Makanya ditakut-takutin nggak bakalan diangkat kalau lebih dari 2 tahun. Teganya. Tapi kan alhamdulillah semua lulus lah. Alhamdulillah. Yang ya, penting kan kuotanya sedikit, nggak banyak kayak kemarin kan. Kita berapa dulu kuotanya, Ded? Cuma ada 120 dengan gabungan sama imigrasi kalau nggak salah gitu. Dari Jawa Barat. 120 tuh sama imigrasi sama dokter kalau nggak salah kan? Iya. Jadi kita hanya sekitar 110-an atau 108. Yang dari SMA-nya dari SMA teh ya, 100-an lah. Ya, sekitar situ. Ya, untung jadi salah satu yang termuda lah. Nah, dulu ya. Dulu ya. Kalau sekarang di kuliah Poltekkipnya? Jangan ditanya. Masih yang termuda. Iya, termuda. Di seumurannya. Ya, gitu. Oke. Kita ngebahas kali ini kan karena Dedi ini Poltekkip, sekolah Poltekkip dari jalur pegawai. Pegawai, ya. Pegawai Kemenkumham. Oke, ini banyak teman-teman juga yang nanya, yang pengen nih kayak Dedi. Dulu tujuan kuliah di Poltekkip tuh apa? Motivasimu dulu waktu ikut Poltekkip tuh apa? Kan udah kerja, ngapain lagi ikutan Poltekkip? Gitu kan. Iya. Iya sih, banyak yang bilang kayak gitu sih. Kan udah kerja, udah enak. Ngapain kuliah lagi kan. Ya, waktu dulu sih, pertama awalnya kan udah di zona nyaman ya, istilahnya. Kalau udah kerja kan istilahnya zona nyaman. Kita mencoba untuk out of the box, istilahnya kan ya. Mencoba hal-hal yang baru. Apalagi kan kalau kuliah di Poltekkip inilah, jaminannya kan insya Allah baik lah nantinya ke depannya. Kalau istilahnya calon perwira, itu salah satu motivasi saya teh untuk ikuti Poltekkip ini juga. Ya bisa lebih baik lagi lah itunya. Bisa lebih berkarir juga kali ya. Karirnya lah, ya karirnya. Karena di samping usia juga masih muda, masih mencukupi lah. Ya kan? Apalagi kan kalau di jalur pegawai kan sampai 25 lah. Bisa bagi teman-teman yang mau gabung dari pegawai masih bisa, kalau usianya itu masih di bawah 25. Di bawah 25? 25. Ya. 25. Kan ini mau ada pendaftaran lagi kan? Iya, kebetulan mau ada, udah dibuka juga nanti. Udah dibuka pengumumannya. Ya, dari jalur pegawai masih ada? Iya, kebetulan tahun ini tuh lebih banyak. Dari pegawai? 50-an. Iya. Berapa formasinya? Sekitar 50-an orang. Sekitar 50-an? Ya.
Kalau tahun-tahun kemarin kan cuma ada 10. Di angkatan saya kan kuota 10, tapi yang masuk cuma 6 orang di angkatan 2017. Poltekip 52. Poltekip 52. Oh, dari 2017 ya? Ya, daftar 2017. Cuman 10, tapi yang masuk 6. Ya. Sekarang malah lebih banyak 50. Berarti setengahnya kayaknya ya? Bukan setengahnya sih, kan jumlahnya. Berapa sih jumlahnya? Keseluruhan kan 300. Oh, 300. Ya, seperti itu. Lumayan. Berarti ada peluang banyak lah untuk pegawai. Iya. Ya, 300 kan dari yang dari umum, tambah lagi yang 50 dari pegawai. Lumayan lah. 350 orang. 350 orang satu angkatan. Iya. Tapi kalau nggak salah tuh ada yang dari Papua juga. Ada yang dari Papua. Juga. Berapa orang yang dari Papua? Di kuota sih kalau dari umumnya 32, kalau yang pria, yang wanitanya 8 orang. Untuk yang pegawai dari putranya itu ya. Untuk Papua nih 4 orang. Untuk yang wanitanya 1 orang, yang Papua Barat sama juga 4 orang, yang wanitanya 1 orang. Kurang lebih. Lumayan juga, kurang lebih seperti itu. Banyak kalau lumayan, 15 mah ya. 10 lah. Iya. Yang nggak pegawai. Dari pegawai. Kalau yang ya. Terus waktu dulu kan motivasinya karena pengen berkarir nih. Kamu berarti nyari-nyari info dulu atau gimana? Nah, kebetulan kan Kalapas, KPLP sendiri kan dari alumni. Jadi sering ditawarin, ikut aja, gabung aja di Poltekip. Sekarang mulai tahun 2016 itu kan Akip berubah menjadi Poltekip yang awalnya 3 tahun, sekarang jadi 4 tahun. Yang awalnya di D3, sekarang jadi D4 yang setara sama S1. Setara sama S1 ya. Ya. Awalnya ditawarin dulu yang di tahun 2016. 2016 itu ditawarin masuk, tapi belum ada niatan waktu itu tahun 2016. Akhirnya di tahun berikutnya udah kumpul niatan. Apalagi waktu itu ada senior yang PKL di Lapas Kuningan. Nah, makanya dari situ kan banyak tanya apa tipsnya bisa lolos kalau dari pegawai. Terus gimana sih syarat-syaratnya apa aja kayak gitu. Ya sih memang harus banyak nanya juga sih ya. Iya, dari pengalaman itu kan udah terkumpul niatan di tahun 2017 itu, dan akhirnya daftar di tahun 2017. Berarti awal niatnya itu dari tahun 2016? Ya ditawarinnya udah dari 2016 karena emang waktu itu kan perpindahan dari D3 ke D4 itu kan sangat menjanjikan tuh ya. Dari D3 menjadi D4 itu kan udah cukup menjanjikan. Udah cukup lah ya, udah. Oh iya. Udah kayak setara S1. Ternyata di tahun 2017. Berarti Dedi ini angkatan pertama yang D4? Atau bukan? Angkatan kedua teh. Oh, angkatan kedua. Yang pertama angkatan 51. Poltekip 51. Oh, dari angkatan 1 sampai 50 itu D3. Masih Akip ya namanya. Dari 51 ke sini. Sekarang ke 54 Poltekip D4. Dan 4 tahun. Berarti sama kayak ini ya. Kalau Akpol itu D4 bukan sih? Atau istilahnya atau beda lagi? Nanti sama. Kayak gitu. Perwira juga. Berarti nanti jadi perwira pemasyarakatan nih? Insya Allah. Insya Allah. Sekarang Dedi tingkat berapa? Sekarang tingkat 3. Oh, tingkat 3. Iya. Tingkat 3 ya? Ya, bentar lagi KKN juga. Rencana KKN-nya di mana? Nah, karena ada pandemi COVID-19 ini, akhirnya kayak Orla, PKL, KKN, magang itu ya di sekitar wilayah tempat domisili kita. Oh gitu. Nggak boleh jauh-jauh. Ya. Berarti balik karena lagi saya ke lapas.
karena domisili saya di Sragen, saya ngambilnya di. Oh, di Sragen. Ya. Jadi Sekarang ini lagi di Sragen. Iya, di Sragen. Oh. Wong Jawa ya. Orang tua di sini. Campur-campur tuh ya, kadang bahasa Sunda, kadang gitu. Tapi di rumah sehari-hari ngobrol bahasa Sunda atau Jawa? Kalau di Sragen Jawa. Oh, Jawa ya. Nah, kalau pas di Kuningan ada Sunda-Sundanya. Hmm. Sama teteh juga. Lama berarti ya udah di Kuningan ya, udah lama ya? Iya, lumayan. Aku di Lapas Kuningan jadi udah hampir 4 tahun. Oke, Dad, kita langsung to the point aja lah ya. Yap. Ini pertanyaan-pertanyaan, ada beberapa pertanyaan dan udah Teteh rekap juga. Ini ada pertanyaan katanya, selama daftar Poltekip, apakah tesnya itu beda? Yang dari jalur umum ataupun dari pegawai? Dan misalnya formasi Papua. Secara keseluruhan dibedain sih sama gitu. sih deh. Kalau tesnya sih sama sih. Ada tes pemberkasan dulu yang itu ya. Tes SKD kayak gitu. Tapi kalau tahun kemarin sih dari pegawai itu nggak ikut jalur CAT itu nggak ada. Jadi langsung gitu. Lebih enak lagi. Nggak waktu tahun kemarin. Kalau saya masih ikut tes CAT lagi dulu. Di CAT pegawai ikut, CAT dari Poltekip juga ikut. Tapi untuk tahun kemarin sih tidak ada tes CAT-nya yang jalur pegawai. Jadi yang angkatan kemarin 2018 ya? 19. 2000. Ya. Oh, itu malah nggak ada CAT dan SKD untuk pegawainya? Ya, untuk pegawai. Iya, jadi langsung ke tes selanjutnya. Tes yang lain? Ya, lebih enak. Berarti yang CAT, SKD itu khusus yang umum. Waktu tahun lalu. Tapi kan kadang-kadang bisa berubah juga ya. Ya, begitulah. Mungkin tahun sekarang ada lagi CAT dan SKD. Kita nggak tahu. Yang iya. Oh, gitu. Tapi waktu Dedi masih ada CAT? Masih CAT? Masih CAT. Kalau persyaratan untuk pegawai sih hanya ditambahin sama itu aja teh. Kan kita punya SK CPNS, terus SKPNS, terus SK pangkat terakhir, terus PPKP dari kalau sekarang sih PPKP dari 2018, 2019, sama isi Simpak 2020 kalau yang sekarang. Oh. Ya, nah, ngomong-ngomongin Simpek nih, tadi kebetulan ya. Kan kita sebagai pegawai Kemenkumham ya, yang maksudnya udah jadi pegawai lah PNS, kan sehari-hari ngisi Simpeg. Nah, itu wajib kan? Wajib. Nah, kalau yang kuliah di Poltekip yang dari pegawai itu diwajibkan nggak ngisi jurnal? Kalau saya sih, kalau saya pribadi sih udah enggak sih. Udah enggak? Karena di Simpak itu waktu saya daftar itu saya lampirkan tugas belajar. Jadi tugas belajar sebelahnya. Jadi nggak ngisi jurnal. Nanti ada tubel 1, tubel 2 kayak gitu. Tugas belajar. Berarti di Simpeknya bukan izin belajar ya, tapi tugas belajar. Ya, bukan berarti nggak ngisi lagi jurnal. Dia nggak ngisi. Cuma untuk dari pegawai sendiri kan kalau tugas belajar itu otomatis grade-nya kan berubah. Yang kalau tugas belajar. Ya, kalau yang dulu kan saya grade-nya grade 5 di penjagaan tuh. Sekarang berubah jadi grade 4. Oh. Itu grade. Nanti kalau misalnya lulus berarti ngajuin ke kepegawaian lapas. Ya. Saya mau tugas belajar jadi diatur mungkin di Simpeknya ya. Ya, dari yang isi kan kita sendiri. Terus kita sebelum kita dari pegawai kan otomatis kan harus minta izin dulu, sama izin dari Kalapasnya dulu. Nah, setelah izin dari Kalapas, kalau udah pengajuan ke Kanwil tugas belajar. Itu jadi salah satu persyaratan juga deh. Jadi salah satu dari Kanwil tugas belajar. Oke. Jadi diizinkan dari Kanwilnya masing-masing. Iya, ngerti. Nah, kan udah itu tentang Simpeg lah, oke lah.
jadi tugas belajar. Karena tugas belajar sama izin belajar beda lah ya. Beda kan beda. Kalau tugas belajar malah ada potongan. Iya, potongan. Grade-nya menurun. Iya. Jadi yang grade-nya jadi grade 4, terus dipotong 80%. Jadi 80% aja. Itu yang jadi grade 4 itu semuanya. Masuk ke... Meskipun dulunya mungkin PNS-nya dia grade 6, ya, jadi 4 juga? Betul. Iya. Oh, memang setaranya kayak gitu? Iya, sesuai aturan seperti itu. Karena dalam tugas belajar seperti itu. Grade 4, ya sekitar segitulah ya. Tapi kan masih lumayan. Ya, alhamdulillah. Berkurang lah, berapa? Lah. Ya banyak sih. Tapi kan grade itu kan masuk ke Remon nih, tunjangan kinerja. Iya. Tiap bulan dibayarkan, tapi kan? Ya, kalau kita dari pegawai ini masih dapat gaji sama Remon, cuma tidak dapat uang makan. Nggak dapat uang makan. Karena kita udah dapat makan dari Poltekip ya. Tapi gaji pokok umumnya gitu, berarti cuma dapat gaji pokok sama Remon aja? Iya, betul. Dan Remon dipotong jadi grade 4? Betul. Tapi gaji pokok nggak dipotong berapa persen kan, mungkin? Atau utuh aja? Oh, masih sama? Tergantung itunya, dulunya gimana. SK-nya digadein atau enggak. Oh, kalau ngebahas itu mah beda urusan lagi deh. Iya, ada potongan sama. Biasa yang batuk SK-nya nggak tahu di mana gitu ya. Di sekolahin ya, biar aman, biar tambah pintar. Iya, nggak apa-apa. Saya kan nggak sekolah Poltekip nih, SK-nya aja lah yang sekolah. Aman. Oke, gitu ya. Jadi di kampus itu ada dikasih makan 3 kali juga. Untuk yang dari umum di kampus itu diberi namanya TID. Jangan ikatan dinas TID. Apa tuh? Sebesar 500.000. Apa itu TID itu? Tunjangan ikatan dinas. Jadi itu dikasih ke Taruna dari pihak Poltekip itu sebesar 500.000 tiap bulannya. Untuk Taruna aja? Semuanya? Yang Taruna. Baik umum maupun pegawai? Enggak, pegawai kan udah dapat. Oh, pegawai enggak. Oh, istilahnya 500.000 itu bekalnya lah gitu ya? Iya. Karena kan kebetulan untuk Poltekip dari Poltekip 52 ya angkatan saya itu kan ini nggak dapat asrama karena emang kurang gitu. Jadi dari awal tuh kesepakatan untuk Taruna itu ngekos di luar. Oh, bentar ngomongin asrama nih. Kan Poltekip ada 2 kan sekarang? Yang di Depok sama kampusnya ya. Tangerang. Tangerang sama di Depok. Yang Tangerang itu udah jadi? Ya baru berapa persen jadi, tapi udah bisa untuk proses perkuliahan. Udah bisa proses perkuliahan? Iya, perkuliahan. Yang di sana kan kita kan dibagi teh. Jadi Poltekip 51, 52, dan 54 itu sementara masih di Gandul. Cinere. Masih di Depok ya. Yang angkatan 53 itu, Poltekip 53 itu udah ke Tangerang. Dan rencananya memang mau akan ketangerangkan semuanya nanti setelah beres pembangunan. Oh, berarti banyak kan ya taruna-taruni Poltekip nih. Emang nggak penuh gitu si Cinere nih? Apa di asrama semua atau mungkin ada yang ngekos? Iya, makanya kan kemarin itu yang dapat asrama kebetulan Poltekip 51 kan, senior saya. Dapat untuk dari angkatan saya ke bawah itu perjanjian di awal sudah ngekos. Ngekos itu dibiayain sama Poltekipnya nggak? Atau sendiri? Sendiri. Oh, sendiri. Karena udah perjanjian dari awal. Sambil menunggu mungkin itu beres ya yang di Tangerang. Ya. Paling ngekosnya di sekitaran kampus. Ada batas maksimal jauhnya, jadi nggak boleh terlalu jauh dari kampus untuk antisipasi biar betul. Oh ya ini
pertanyaannya sih nggak ada di pertanyaan sini ya, cuman pengen nanya aja. Ari Poltekip teh berarti kan gratis nih semuanya. Gratis nih. Dari awal sampai Sampai dikasih akhir. baju-baju dan tetek bengek itu Iya, juga dikasih malah kita gratis yang aja. gratis semua, malah kasih sepatu gratis, seragam gratis. Jadi nanti itu tiap-tiap angkatan itu nanti dapat baju, olahraga, sepatu. Gitu. Dan tiap tahun mungkin Kasih. dikasih gitu ya. Iya, betul. Enak Tergantung ya yang jadi nanti Poltekipnya. Ya, namanya pembagian. Sekolah kedinasan tuh bagusnya kayak gitu ya. Sekolahnya udah mah Ya, dibayarin sama negara. ya, makanya kan kita kan diwajibkan untuk belajar yang benar-benar lah di sini. Dapat duit, mana udahnya juga yang belum jadi PNS nih. Kan nanti janji itunya kan PNS ya, akhirnya kan. Ya, yes, benar. PNS Kemenkumham. Dengan melalui tahap-tahap yang sudah disediakan. Selama kuliah, kamu ada biaya-biaya apa gitu? Mungkin yang dikeluarin? Paling biaya kos aja sih. Biaya kos aja? Iya, biaya kos sama kehidupan di kos aja. Kalau dari pegawai sih masih enak ya, Ded ya? Ya lumayan. Ya masih ada dapat. Ya masih ada. Remon mungkin bisa ngebantu adiknya kali. Kewajiban itu teh, kewajiban. Diwajibkan. Iya. Kan kita kan saling bantu-bantu aja. Kalau ada yang perlu pertolongan kan pasti kita wajib. Apalagi kan nanti kita punya junior banyak. Iyalah. Selain kita bantu kan kita juga awasin juga mereka di luarnya kayak gimana. Tidak meskipun di luar kita juga tidak melanggar peraturan kehidupan taruna yang sudah ditentukan dari Poltekip itu. Nih, kalau jadi taruna itu emang kalau misalnya keluar nih, kan Teteh suka ngeliat ya, kalau misalnya dulu nih sebelum pandemi nih, kan suka jalan-jalan, ngeliat, emang kalau taruna itu kalau keluar harus pakai baju gitu-gitu ya? Seragam PDH. PDH. Karena memang itu udah ditentukan di Perduktar itu sendiri. Jadi wajib memakai pakaian dinas dan tidak boleh memakai baju sembarangan. Istilahnya sipilan. Baju preman lah. Bisa kena hukuman disiplin. Iya. Berarti sekarang kan di rumah nih? Iya. Belajarnya di rumah via online, virtual. Di bulan Maret. Virtual dari online aplikasi. Biasanya tatap muka dengan dosen. Bisa lewat Google Classroom, tugas. Gitu. Setiap hari belajar? Ya sesuai dengan jam perkuliahan. Kebetulan kemarin udah selesai UAS, sudah selesai. Bentar Ded, pause dulu. Ngecas. Ded, kalau di asrama nih ya maksudnya. Kan kalau Dedi kan di kos kan? Ya. Waktu itu. Nah kalau di asrama itu kayak baju itu nyuci sendiri atau boleh ngelondri gitu? Ya nyuci sendiri. Harus nyuci sendiri? Jadi nggak boleh laundry? Ada sih biasanya ini per bulan kayak gitu kalau yang di dalam. Jadi sekalian. Itu laundrynya dari kampus? Kerjasama dengan luar. Kerjasama dengan, berarti boleh. Kalau kami di luar tetap nyuci sendiri, sama laundry juga bisa. Tapi mendingan nyuci sendiri sih ya. Untuk pakaian dinas sih, untuk yang PDH kayak gitu mending dicuci sendiri teh karena biar lebih awet. Kan kalau kita yang nyuci kan kita tahu nih, apalagi kayak baju-baju yang kan, apalagi kan kalau kita kan setrikanya tuh wajib. Bagus. Wajib bisa juga. Wajib bisa. Nggak boleh manja lah intinya mah. Iya, udah pokoknya disiplinnya udah. Ada di rumah sebelumnya nyuci sendiri atau sama mama?
kan terbiasa mandiri teh dari Oh, udah dulu. terbiasa mandiri. Keluar, iya, apalagi kan dulu kan di rumah dinas kan sama aja. Bisa masak, nyuci sendiri, apa-apa Duh, sendiri, kayaknya Dede benerin ini genteng. laki-laki idaman lah. Calon Aduh. suami idaman. Kayaknya pacarnya Dedi udah seneng aja nih. Calon suami aku katanya udah bisa nyuci, udah bisa masak. Ya udahlah, saya mah diam aja. Aduh. Katanya, No comment lah. no comment. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Siap. Bisa keluar masuk Poltekip nggak? Pas jadi mahasiswa Waktu, nih, jadi taruna, sorry. waktu perkuliahan. Ke perkuliahan. Ya, kalau sebenarnya tuh kalau mau keluar dari kampus itu ada izinnya teh, jadi nggak bisa sembarangan keluar. Kalau dulu tuh masih manual, kalau sekarang tuh ada namanya salto. Jadi ya, mengisi aplikasi dulu, persetujuan dari pembina di ACC baru bisa keluar. Berarti harus Kayak izin gitu. dulu. Ya harus izin dulu. Boleh berarti Kalau ya, tapi harus izin. kan kadang-kadang kan ada aturannya keperluan lah. untuk kemana gitu, tapi harus ada izin dulu. Kecuali kalau memang keluarnya memang ada keperluan yang penting banget. Ya udah. Yang penting ada dapat surat izin aja ya. Iya. Jadi dapat online semua sekarang. Online 4.0. Ya. Itu Makan dapet. Makan makanan di asrama enak-enak tuh. di kampus maksudnya. Ya di kampus tuh di asrama. Ya enak lah, sesuai dengan standar. Kalau nggak enak juga nggak mungkin Dedi badannya bagus kayak gini ya. Siap, gizinya dan apalagi kan olahraga sangat penting ya di sana. Olahraga. Lain makanan yang bergizi kan harus olahraga juga. Lari. Kayak diet lah ya. Olahraga, makanan teratur. Ya istilahnya jaga pola hidupnya. Pola hidup sehat. Apalagi kan badan kan harus proporsional. Harus proporsional. Tapi berarti taruna-taruna yang lain ada nggak yang gendut, Dad? Pasti ada lah teh. Proses. Pasti ada. Ya namanya kan proses untuk membuat badannya lebih ideal lagi. Ideal lagi. Kayaknya harus sering latihan ini kali ya, lari gitu biar agak kurus. Ya kan itu semua tergantung dari diri sendiri tuh ya. Kadang-kadang kan kita ada istilahnya sore itu kan ada free gitu, jadi bisa lari sendiri. Gitu. Tergantung niatan dari diri sendiri aja semuanya. Untuk bisa badannya lebih kecil lagi atau enggak gitu. Tergantung kitanya mau kayak ideal atau enggak gitu ya. Iya, kan kemauan sendiri aja. Oke, pertanyaan selanjutnya, Dad. Apakah taruna Poltekip dari pegawai nih, karena kita kan dari pegawai nih, Dedi, bisa nikah pada saat kuliah? Oh, nggak boleh. Kalau bisa nih syaratnya apa? Kalau bisa ya. Untungnya nggak bisa tuh. Oh, nggak bisa? Untungnya nggak. Iya, nunggu lulus dulu baru bisa nikah. Mungkin sembunyi-sembunyi nikahnya boleh kali. Ya nggak juga sih. Oh, nggak juga. Iya. Berarti nggak boleh aja, memang tidak diperbolehkan. Ya, dengerin. Kalau mah ayah nunanya gitu deh, masalahnya boleh nikah. Tahu lah ya, yang nanya pasti bukan kaum perempuan lah. Iya kan, tahu sendiri teh kalau dari pegawai kan umurnya kan udah ya tahu sendiri. Iya. Tidak mudah lagi. Iya benar. Harus sabar gitu. Aduh, kudu banyak-banyak ngelus dada. Iya, urut dada. Nih, kalau sudah diterima, ya. Misalnya lulus nih, Teteh nih lulus, misal. Tapi dari pegawai. Tapi pangkat Teteh 2 tahun, kenaikan pangkat kan 2 tahun deuinya. Yang 2017 nih katanya ada yang nanya. Iya. Ini aja lah gini ya. Misalnya kan 2017 ini nih angkatan yang sekarang 2017
Ya teh. Misalnya masuk lulus, Mm-mm. eh, apakah pangkatnya Terus, otomatis naik atau gimana sih, kayak gimana, nggak ngerti lah. nah itu sama kayak saya kemarin teh. Jadi itu semua tuh tergantung UPT-nya. Kitanya diajukan di nama kita tuh ikut diajuin nggak untuk yang menaikkan pangkat. Biasanya kan ada tuh sama pegawai-pegawai lain yang sama itu kan ada pengajuan ke Kanwil untuk dinaikkan pangkatnya. Kalau nama kita ikut dalam itu bisa teh. Kayak saya kemarin. Meskipun saya susulan, tapi juga bisa naik pangkat. Bisa naik pangkat. Yang dari ya sekarang jadi 2B. Iya, sekarang 2B Kalau kan yang sama. iya Oh, bisa. berarti waktu itu diusulkan ya? Iya, karena sebenarnya waktu itu nggak diusulkan nama saya teh. Karena Mm-mm. dikira belajar kan. Nah, saya tanya ke bagian pegawaiannya, masih bisa nggak itu. Akhirnya disusulin teh. Nah, itunya pengajuannya dan akhirnya bisa naik angka Tapi, SK. Dad, sorry kepotong. Emang ngaruhnya apa ya kalau misalnya naik pangkat juga diusulkan? Oh, kan udah, apa ini Ya paling namanya, jadi Poltekip nih, kan nanti kan pasti iya. 3A lah terakhirnya kan? Ya itu makanya kan pengaruh paling digaji aja sih nambah dikit. Oh iya, ngaruh di gaji sih. Oh, nggak Iya kepikiran ya ke paling situ ya? iya paling nambah dikit. Ya, Ya, tapi kan lumayan ya. iya kalau dikali berapa bulan teh. Suka ada biasanya Ah, yang dirapel. iya itu lah. Apalagi kalau udah dapat gaji 13, 14. Dapat juga gaji 13. Dapat ya. Dapat ya? Tapi tahun-tahun ini kan kemarin kan dialihkan atau gimana tadi? Gara-gara Kita COVID. kan belum dapat gaji 13, Ded. Kemarin tuh Nah, baru yang kemarin THR. 14, iya 14 ya. 14 ya? Baru Iya. THR. Ya semoga aja dapat juga. Makasih Pak Jokowi atas THR-nya, Pak Yasona, makasih, mudah-mudahan Iya. kita dapat lagi. Amin. Amin. Apalagi kan juga kalau ikut koperasi di Lapasnya kan biasanya dapat SHU juga. Oh, Ada SHU juga lah. dapat juga. Wah, banyak ininya lah, apa ya istilahnya mah? Banyak rezeki. Banyak rezekinya. Udah mah dari pegawai, plus-plusnya itu dari pegawai itu beda gitu ya. Ya alhamdulillah. Udah dapat gaji, dapat nanti karir dan lain-lain lah. Pasti jodoh ngikutin lah, gampang. Siap. Siap. Tadi mana? Oh ini. Ketika sudah lulus pendidikan, Taruna, apakah balik lagi ke UPT? Nah, Asal atau disebarkan? Nah dulu tuh sempet balik lagi Khusus ke UPT. pegawai. Ya dulu sempet balik lagi ke UPT, cuma sudah berganti. Jadi sekarang tuh nggak ke UPT-nya lagi tuh. Oh, nggak ke UPT lagi? Ya nggak ke UPT-nya lagi. Jadi kita Maksudnya bisa nggak ke UPT milih. asal? Ya nggak ke UPT asal lagi. Jadi bisa ke UPT lain. Bisa UPT lain. Kan peringkatnya kan harus bagus biar bisa milih lah istilahnya. Oh, Nana, ngomong-ngomong peringkat yang bagus itu, ya tadi kan udah dibilang, apalagi kalau peringkatnya bagus bisa milih. Itu bener. Ya, yang kayak gitu tuh. Soalnya kan dengar-dengarnya tuh kayak gitu. Tapi kan itu sudah disediakan nih UPT-UPT yang tersedia ini, tinggal milih duluan gitu aja sih. Milih duluan bukan milih tempat. Bisa milih duluan daripada teman-teman yang lain. Yang 10 besar. Kalau yang dapat ranking 10 besar, ya, bisa milih. Duluan. Duluan istilahnya. Tapi kan susah juga ya dapat 10 besar. Tapi nggak ada yang nggak mungkin lah. Kalau Dedi mah kelihatannya mah pintar. Doakan aja tuh. Emang nih aku kasih ini aja ya. Kalau misalnya Dedi dapat ranking 10 besar, katakanlah ya. Amin. Amin. Rencananya memang pengen ke UPT mana? Apa yang diidam-idamkan? Pengen di sini kayaknya gimana gitu. Kebanyakan sih di luar Jawa ya teh ya. Kebanyakan di luar Jawa. Kebanyakan di luar Jawa. Sendiri, ya pilihannya tuh.
Dan Jadi itu tidak langsung pilihannya ke bisa beda-beda, misalnya tiap tahun, atau tetap UPT itu ya aja biasanya yang beda-beda istilahnya di ini. biasanya. Tergantung Oh, tergantung. ya kebijakan atasan. Berarti istilahnya memilih itu sudah ditentukan dari Ya, kampus lowongan nih, mana aja nih ada UPT-UPT mana aja nih ada UPT-UPT daftarnya tuh draft. ABCD. Ya, Nah, yang 10 besar ini boleh duluan, memilih. duluan. Bisa juga yang 10 besar ini, ini mah UPT-nya mah masih tetap jauh misalnya, atau dari rumahnya atau Kan gimana. paling tidak yang terdekat lah. Yang Paling terdekat. tidak. Maksudnya kan gitu ya. Oh, Kan nggak iya, jauh-jauh iya. banget gitu, nggak ke sana. Iya juga sih ya. Tapi mah dimanapun tempatnya, yang penting kan kita melaksanakan kerja sesuai dengan SOP, sesuai dengan integritas kita sebagai pegawai itu aja. Kan di mana tempat itu sama sebenarnya. Cuma tergantung kitanya bisa. Ya mau di sesuai UPT dengan mana SOP juga atau lah. Tergantung kitanya Iya. juga ya. Betul. Berkarir itu mau di UPT istilahnya yang kecil, segede sekalipun, tergantung pembawaan diri kitanya. Betul banget. Hmm. Bisa nggak kita menyesuaikan dengan lingkungan? Nah itu, Makanya yang kan, paling utama kan menyesuaikan diri. Dan kita yang penting diterima tetap nggak di suatu UPT itu. Iya, yang penting tetap humble, menghormati yang udah dulu di sana, dan siap belajar lagi dari yang senior-senior yang ada di sana. Itu aja sih. Intinya tuh nggak apa namanya ya, mau belajar terus lah istilahnya. Mau belajar terus. Ya, jangan malu untuk belajar. Jangan malu untuk nanya. Iya benar, jangan malu untuk nanya. Iya, dan jangan gengsi. Jangan gengsi. Ya seperti kayak kita lagi ngobrol ini, jangan malu untuk membuat sebuah obrolan yang mudah-mudahan sih nanti Positif. bermanfaat lah ya. Apalagi Ya, sebelumnya tadi ada insiden kecil dulu. Ya, betul. Oh iya, bentar lagi ini juga mau KKN. KKN? Di mana? Iya. Saya di Sragen. Oh, milih di Sragen. Ini kan mau serentak nih, ada Orlap, orientasi lapangan, praktek kerja lapangan yang tingkat 2, terus kuliah kerja nyata yang KKN tingkat 3, dan yang magang tingkat 4. Nah, bulan ini semua diadakan tuh. Tingkat 3 itu KKN ya? Ya, tingkat 3 KKN. Kalau yang tingkat akhir PKL? Yang magang. Untuk yang tingkat 2 PKL. Oh, tingkat 2 PKL. PKL itu ditentukan dari Poltekkip tempatnya atau memilih juga? Nah, kalau sebelum pandemi ini teh bisa kita milih lokusnya teh. Jadi kan ada tiap-tiap lokus itu ada kuotanya teh. Jadi nanti disesuaikan dengan kuotanya. Jadi kita ngajuin dulu di mana itu sesuai dengan yang mau kita terapin di lapas itu. Nah, nanti baru dari pihak Poltekkipnya yang menentukan. Karena berhubung sekarang ada ini pandemi COVID, makanya Orlap, PKL, KKN gitu sama magang itu di wilayah domisili Taruna masing-masing. PKL, KKN kayak gitu ya? Iya. Karena pandemi sih ya. Ya. Jadi tapi kan lebih enak juga lah, maksudnya dekat gitu dari rumah. Ya, iya sih. Jadi tapi kadang-kadang ada yang pengen nyari pengalaman ya. Pengen ke kota lain, pengen tahu nih lapas, misalnya lapas apa gitu ya di daerah Kalimantan atau mungkin jauh kayak sekali. Saya dulu kan penasaran sama Bali kan dulu. Gimana ya, Dedi pernah di Bali tuh? Ya, saya dulu PKL-nya di Bali. Oh, itu PKL waktu tingkat 2 ya? Ya, waktu tingkat 2 saya di Bali. Kenapa milih di Bali? Karena di Bali banyak bule? Bukan, teh. Oh, bukan. Saya penasaran aja di Bali tuh kayak gimana sih? Kan di luar Jawa kan baru Bali yang saya ini PT-nya. Belum sekalian tamasya kayaknya ya, holiday ya. Pengen tahu nih Bali kayak gimana? Iya, kebetulan kan dulu di lapas narkotika kelas 2A Bangli. Bangli. Lumayan jauh tuh. Iya, dari Denpasar 2 jam. Kan Yuri juga yang angkatan kita di Kanwil loh, di Bali waktu itu. Sempat ketemu nggak?
Teh Yuri, masa nggak tahu? Yang di Bangli itu ketemu angkatan siapa sih? Oh, yang di Bangli ada angkatan 2013 juga. 2013. Siapa ya? Berarti sama Yuri nggak ketemu di Kanwil? Di Kanwil enggak. Jadi di sana itu jadi Sabtu Minggu sama sih libur. PKL berapa lama biasanya? 1 bulan deh. 1 bulan gitu. Berapa? 1 bulan. 1 bulan. Kalau sekarang nih dari tanggal 8 sampai tanggal 28 Juni sampai 24 Juli. Sekarang di mata dinas akhir. Kalau KKN yang sekarang 1 bulan juga atau berapa bulan? Ini berarti 1 bulan lebih. Tanggal 8 Juni sampai 24 Juli. Lumayan ya. Sebulanan lebih. Enggak sih. Bisa. Ya itu kan kesempatan kita untuk melihat gimana sih kondisi lapas di daerah kita itu gimana. Dan membuat inovasi-inovasi baru lah istilahnya. Barangkali apalagi kan inovasi pemikiran ada dari pegawai mah kan udah pernah terjun di dunia lapangannya UPT lah ya. Jadi tahu nih mungkin apa yang harus diubah nantinya mungkin atau dipertahankan dan gimana-gimana. Ya, itulah fungsinya belajar kan. Ya, makanya kan tadi bilang jangan pernah berhenti untuk belajar. Jangan malu. Tapi juga kalau misalkan umurnya masih memenuhi kayaknya mau ikutan ya. Kalau waktu itu belum menikah sih kayaknya mau mungkin ikutan. Cuman ya ada gimana. Udah nikah. Iya, pertama mah udah nikah. Kedua kayaknya males lari, males ngapain. Ya Dedi kan masih muda banget ya, kan di angkatan 2013 dulu bareng sama Tete kan termuda lah istilahnya kan. Saya itu waktu itu per 2013 itu saya 18 tahun setengah kalau nggak salah. Iya berarti abis lulus SMA banget. Iya, sempat kuliah sih Teh. Sempat kuliah. Mungkin kayaknya beberapa bulan aja. Kuliah di Cirebon 4 bulan Teh. Betul. Oh berarti sama kayak Fitri yang di Sukamiskin tuh. Dia juga seangkatan sama. Sempat kuliah 4 bulan. Dedi. Terus akhirnya kan ikut tes. Jadi ditinggalin kuliahnya. Alhamdulillah kan masuk. Jadi nggak diterusin. Ngomong-ngomong keluarga Dedi ini dari pemasyarakatan juga atau enggak? Ada orang tua sih nggak ada yang pemasyarakatan ya Teh. Oh nggak ada. Itu ya ayah itu PNS. Terus tapi almarhum sekarang Teh. Terus untuk ibu guru. Nah yang dari pemasyarakatan itu cuma ada kakak. Kakaknya Dedi. Iya di lapas kelas 1 Cirebon. Cirebon. Ya. Akib bukan? Bukan dari umum. Oh dari umum. Dia tahu dari lapas tuh ya emang dari kakak. Sebenarnya sebelumnya kan waktu SMA dari kecil SD SMP SMA tuh nggak tahu yang polisi penjara istilahnya kan dulu kan istilahnya sipir, tapi kan sekarang kan gaspas. Yeah. Udah nggak ada istilah sipir sekarang. Udah nggak ada sipir lagi kan istilahnya gaspas. Polsuspas. Nah, Polsuspas juga. Nah terus taunya itu juga dari kakak. Awalnya sudah daftar ini aja, awalnya daftar apa gitu kan, iseng-iseng aja daftar pokoknya. Terus baru tahu itu kan, dijelasin kayak gini, tugasnya di lapas kayak gini. Dan ternyata juga lumayan lah ya di Kementerian Hukum dan HAM. Kita nggak munafik lah, gajinya, terus ada remon juga kan. Ya bersyukur. Kan dari 2012 itu kan waktu remon masih diamplopin kan, iya. Kita masih dulu remon 1.700.000 ya? Ya masih diamplopin itu cash. Grade berapa dulu belum berapa persen? Ya. Terus alhamdulillah naik lah. 2 kali naik ya kalau nggak salah ya? Iya. Sampai yang 80%. Semoga aja nanti jadi 100% lah. Amin. Ya alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih Pak Jokowi, Pak Yasona, Pak Menteri. Mudah-mudahan nanti naik lagi. Ya makanya kan
tunjukkan kan kualitas kerja kita. Nah, gitu itu. kan. Tapi kan kebanyakan kan sekarang kan yang di itu kan yang buruk-buruknya aja, padahal yang baik-baiknya tuh banyak. Ya kan, yang positif tuh banyak. Miris juga liatnya kan. Kalaupun di berita-berita nih, di YouTube kan banyak katanya lapas gini-gini. Itu tuh bukan semua orang petugas lapas tuh kayak gitu. Itu kan oknum-oknum aja kan. Oknum. Iya, oknum aja. Toh nggak semua pegawai lapas tuh kayak gitu. Banyak kok yang berintegritas. Banyak deh. Cuman kan kadang-kadang kita ada istilahnya rusak, apa sih istilahnya ya? Satu titik yang kena satu belanga gitu-gitulah apalah. Yeah. Karena noda setitik rusak satu belanga. Kalau istilah di kampung Teteh mah kan kayak gitu. Yeah. Jadi kan semuanya kayak disamaratain, lapas mah kayak gini, petugasnya kayak gini. Media kan kayak gitu kan. Bad news is good news, istilahnya kan gitu. Yeah, good news. Kalau media kan kayak gitu. Dan good pendapatan makanya kan kita juga. Harus, iya. Makanya kan humas-humas kita tuh harus dituntut untuk harusnya memang nunjukin yang positif kan banyak. Dan memang banyaknya itu positif. Yang ngapain juga kita harus mengekspos yang negatif kan istilahnya. Yang negatif itu kita ubah menjadi positif. Banyak hal sih di lapas mah. Yang positif. Yang awalnya nggak bisa ngaji jadi bisa ngaji. Orang-orang awam kan nggak pada tahu ya. Iya, yang awalnya nggak punya bakat kan dilatih di pembinaan jadi punya bakat. Yang nggak bisa nyanyi jadi bisa nyanyi. Yang nggak bisa main gitar jadi bisa main gitar. Ya kan, yang nggak bisa ngelas jadi ngelas coba. Kurang apa coba di lapas tuh? Terakhir nih. Siap. Suka duka selama menjadi Taruna Poltekkip. Khususnya yang banyak jalur pegawai ya. Jangan. Banyak sukanya teh. Oh, banyak sukanya. Berarti nggak ada dukanya gitu, mungkin sedih jauh dari orang tua gitu. Iya, paling itu aja sih. Kalau duka itu paling keinget orang tua aja. Misalnya keingat ayang beb gitu, jauh aku di orang tua teh, orang tua, keluarga itu kan memang harus jauh dari keluarga. Dedi sekarang udah punya calon belum? Itu rahasia teh. Oh, rahasia. Mau sekali lagi ya nanya ya. Emang ini penasaran maksudnya. Kayaknya taruna-taruni itu nggak boleh ekspos pasangan gitu ya? Atau memang nggak punya gitu? Ya, kayaknya nggak mungkin ya, kayaknya nggak punya mah. Kan istilahnya kan jangan berlebihan. Kan kita kan ada aturannya di sini. Kan nggak berlebihan, mungkin pacarnya cuma satu. Iya. Nggak apa-apa, asal fotonya juga nggak terlalu sure atau gimana kan gitu. Ya kan nggak mungkin foto yang gimana juga. Iya. Makanya sesuai dengan aturan aja. Yang biasa-biasa aja, nggak usah terlalu ini ya. Ya, nggak usah terlalu. Mungkin ada, cuman untuk saat ini bukannya tidak mau mengekspos nih. Ya, wahai pacar-pacarnya taruna-taruni, bukannya nggak mau diekspos, tapi gitu. Karena ketentuan juga dan pengen fokusnya belajar lah ya untuk hari kali ini. Kan gitu kayak fokus kita kan belajar, bukan buat yang lain. Bukan karena apa-apa ya, karena istilahnya untuk belajar. Ya, untuk penyemangat lah, untuk penyemangat aja. Aduh, penyemangat. Wah, cuma jadi penyemangat, guys. Pendamping hidup juga nggak apa-apa kalau udah keluar kan. Lulus istilahnya. Udah lulus, tetep yang nemenin yang nemenin dari nol ya kan. Udah nemenin dari nol. Yang nemenin dari nol mah ibu atuh. Oh iya tuh. Ya. Berarti berapa dong? Salah dong. Salah. Kalau pacar mah menemani dari 50%. Ya, emang kita pacaran dari orok, dari nol kan enggak. Emangnya pegawai SPBU. Dari nol ya, Pak? Iya.
Enggak lah. Udah bisa aja. Oke, Den, mungkin itu aja lah kali Yap, ini ya. Makasih loh buat apa ya istilahnya ini? Informasi lah ya. Ngobrol-ngobrolan, iya. Kalau ya teh, kalau pengen tahu lebih jelasan lagi bisa langsung ke website catar.kemenkumham. Oke, nanti aku tulis juga di deskripsi. Di deskripsi. Di catar.kemenkumham. Jangan lupa like, subscribe. Jangan lupa like and subscribe. Ulangi lagi dan coba-coba omongin deh lah sekali lagi. Yang apa nih? Ya tadi. Ya pokoknya jangan lupa like and subscribe dari Teteh, channelnya Teteh ya. Channelnya apa namanya? Kopi apa tadi? Kopi Rince. Oh, Kopi Rince, iya. Kopi Rince tapi nggak ada kopinya. Kok bisa gitu deh? Iya, tadi lupa mau bikin kopi. Harusnya tambahin kopi. Nanti kayaknya harus tambahin kopi. Next time nanti kita ngobrol-ngobrol yang lain lagi lah ya. Mudah-mudahan nanti pas semester akhir lah. Yang akhir-akhir atau mungkin udah bertugas nanti bisa ketemu lagi. Oh iya, ada tambahan satu lagi teh untuk yang para yang pengen daftar di Poltekip bisa follow di Instagram Senat Poltekip. Di situ ada informasi banyak. Senat Poltekip. Ya, Senat Poltekip. Dimasukin deskriptif. Berarti di situ ada informasi tentang dunia perpoltekipan lah ya. Lengkap. Kegiatan mungkin atau apa. Sekali lagi lupa. Dedi di Poltekip ini apa? Mungkin ada istilah ketua apa sih istilahnya gitu-gitu? Oh, saya kebetulan sekarang menjabat jadi polisi taruna teh. Oh iya jabatannya polisi taruna. Iya, amanah jadi polisi taruna. Oke, Ded, makasih buat waktunya. Mudah-mudahan sehat selalu. Tetap di rumah aja karena sekarang kan lagi pandemi. Masih pandemi dan kita juga nggak tahu kapan berakhirnya. Iya. Yang penting mah ikuti protokol kesehatan aja. Insya Allah sih aman. Betul. Stay di rumah aja. Stay di rumah aja. Siap. Makasih ya. Saya kuliahnya ya Teh ya. Amin. Amin. Mudah-mudahan nanti selesai kuliahnya bisa cepat berkarir dengan bagus lah. Salam buat keluarga ya di Sragen sama di Kuningan. Siap Teteh. Siap. Oke, nuhun deh. Assalamualaikum. Sami-sami. Waalaikumsalam.